kalau perusahaan itu tetap bersikukuh melakukan aktivitas-aktivitas, tentu kerusakan lingkungan dan ancaman konflik yang lebih tinggi itu akan cukup masif terjadi. Kita ada di sini pemerintah Provinsi Lampung untuk ikut bertanggung jawab terhadap kejadian tindak pidana ini. Karena apa? Pemerintah tidak bisa lepas tangan. Karena ini adalah proses lepas tangan dari pemerintah. Tidak berani pemerintah menyabut izin gitu. Halo, selamat siang pemirsa. Penambangan pasir di perairan Lampung kembali heboh. Di Lampung Timur, salah seorang nelayan setempat kini ditahan pihak kepolisian atas dugaan pembakaran kapal. KPK mengungkap 90% izin tambang pasir di Lampung menyalahi aturan. Pemirsa, berikut catatan kasus polemik penambangan pasir Lampung Timur berlanjut. Penambangan pasir laut di sekitar Pulau Sekopong, Lampung Timur terus menimbulkan persoalan. Masyarakat setempat tetap menolak segala bentuk aktivitas pertambangan pasir di daerah tersebut karena dianggap akan merusak lingkungan dan mengganggu wilayah tangkapan ikan di daerah itu. Namun di sisi lain, perusahaan tambang pasir yang sudah mengantongi izin tambang dari pemerintah provinsi terus melakukan aktivitasnya, sehingga tidak heran jika selalu terjadi insiden. Belum lama ini gesekan itu kembali terjadi hingga berujung aksi pembakaran kapal penyedot pasir. Polisi langsung bertindak dengan menangkap seorang nelayan yang dianggap melakukan pembakaran. Tindakan polisi ini ternyata tidak menyurutkan nelayan untuk menghentikan aktivitas penambangan di daerah tersebut. Dan pemerintah mencabut izin penambangan pasir yang sudah dikeluarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan bahas topik ini lebih dalam dengan narasumber yang telah hadir di studio dari Direktur Walhi, Bang Irfan. Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik Bang, sebelum kita berbicara jauh tentang penambangan pasir, kita mau tahu dulu daerah mana saja yang menjadi aktivitas penambangan di Lampung ini Bang? Ya, di Provinsi Lampung sebetulnya ada 5 izin usaha pertambangan operasi produksi pasir laut yang tersebar di 3 kabupaten. Pertama di Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya di Kabupaten Lampung Timur itu ada 2, dan di Kabupaten Tulang Bawang ada 2. Namun per akhir Maret 2020 untuk izin pertambangan yang berada di Kabupaten Lampung Selatan itu telah berakhir. Sedangkan saat ini tersisa 2 izin pertambangan pasir laut di Kabupaten Lampung Timur yang akan berakhir di bulan September 2020 dan 2 izin pertambangan pasir laut yang akan berakhir tahun 2022 nanti di Kabupaten Tulang Bawang. Oke, dari jumlah yang disebutkan tadi ada berapa yang terdapat masalah di sana, Bang? Iya, semua izin pertambangan pasir laut itu dari kelima izin itu ya semuanya bermasalah semua gitu kan di dalam penerbitan izinnya dan terkait dengan lokasi peruntukan pengelolaan ruang lautnya. Oke, kemudian selain izin, hal-hal apa saja yang menjadi masalah yang terjadi di penambangan gitu, Bang? Iya, pertama kita lihat lokasi pertambangan pasir laut itu pertama berada di wilayah tangkap nelayan, ada di zona tangkap nelayan, dan kemudian ada juga 2 izin lokasi pertambangan pasir laut yang berada di kawasan konservasi perairan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perda RZW P3K Provinsi Lampung Perda 1 tahun 2018 gitu kan. Dan ini tentu akan sangat berpotensi mengganggu lingkungan hidup dan ruang hidup nelayan yang menggantungkan hidupnya dari wilayah pesisir tersebut. Oh, kemudian dari penambangan itu perusahaan mana saja Bang yang ikut andil dalam penambangan pasir di daerah itu Bang? Iya, di Kabupaten Lampung Selatan itu ada PT LIP, kemudian di Lampung Timur ada 2 izin oleh PT Sejati 555, dan di Kabupaten Tulang Bawang itu ada izin yang dimiliki oleh Pusat Koperasi Nelayan Indonesia dan satunya PT MAMS. Dan dari kelima izin tersebut, 3 izin terbit di tahun 2015 dan 2 izin terbit di tahun 2017. Jika izinnya sudah ada, aslinya izinnya resmi nih ya Bang ya? Ya. Oke, kemudian kenapa permasalahan-permasalahan sering terjadi di sana Bang? Ya, seharusnya kan pemerintah Provinsi Lampung pasca terbitnya Undang-Undang 1 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seharusnya pemerintah provinsi itu belum bisa menerbitkan izin lokasi atau izin pemanfaatan ruang laut sebelum provinsi memiliki Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nah, artinya di Provinsi Lampung sendiri seharusnya ada moratorium pemberian izin di wilayah laut mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dan ternyata Pemprov Lampung menerbitkan 5 izin yang kemudian setelah ditelaah izin tersebut sangat mengganggu lingkungan, sangat
mengganggu ruang hidup nelayan dan juga berpotensi konflik ya. Dan izin tersebut kita lihat ya tidak mempunyai payung hukum, tidak mempunyai landasan yang resmi di dalam penerbitannya. Oke Bang. Berarti kita sekarang lanjut ke pembahasan tentang di Lampung Timur. Kita perdam di Lampung Timur. Di Lampung Timur ini baru-baru minggu kemarin ini ada nelayan yang ditangkap. Benar, oke. Betul. Sebenarnya itu apa yang terjadi di sana, Bang? Nah, terkait dengan konflik antara nelayan dan pengusaha tambang pasir di Kabupaten Lampung Timur, sebetulnya isu pertambangan pasir di Kabupaten Lampung Timur ini bukan isu 2 tahun, 3 tahun belakangan, melainkan isu dari 10 tahun yang lalu, gitu kan. Sudah banyak pihak-pihak yang berupaya melakukan eksploitasi pertambangan pasir laut di Kabupaten Lampung Timur, dan yang terakhir di 2015 PT Sejati 555 ini dia memperoleh izin di 2 lokasi dengan masing-masing luasan 1000 hektar di Kabupaten Lampung Timur itu. Nah, di dalam penerbitan izin itu, pada saat proses konsultasi awal saja masyarakat sudah menyatakan penolakannya karena lokasi penambangan izin tersebut ada di zona tangkap nelayan dan berada di kawasan konservasi perairan yang tentu akan sangat mengganggu kehidupan nelayan-nelayan di Kabupaten Lampung Timur. Nah, di berbagai forum dan di berbagai kegiatan masyarakat sudah menyampaikan hal tersebut, sudah menyampaikan menolak izin pertambangan pasir itu. Namun ternyata pemerintah Provinsi Lampung lebih mendengarkan aspirasi dari perusahaan ketimbang aspirasi dari masyarakat. Ada pembiaran oleh pemerintah Provinsi Lampung terhadap aspirasi rakyat, sehingga aspirasi rakyat itu diabaikan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Dan secara perekonomian untuk nasional juga di Kabupaten Lampung Timur itu, Lampung merupakan provinsi sebagai penghasil 12% komoditi rajungan nasional, dan di Provinsi Lampung salah satu lokasinya itu ada di Kabupaten Lampung Timur dengan nilai ekonominya per tahun itu mencapai lebih dari 200 miliar. Itu kalau kita berbicara ekonomi, belum berbicara kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan hidup. Ternyata Pemprov Lampung ya jor-joran saja mereka mengeluarkan izin, dan akhirnya berpolemik hingga saat ini. Kejadian yang terjadi di awal bulan Maret 2020 ini merupakan puncak keresahan masyarakat. Puncak keresahan masyarakat ini yang sudah disampaikan kepada pemerintah dari tahun 2015 sampai dengan saat ini pemerintah tidak ada sikap. Maka pada saat awal Maret kemarin terjadi sebuah insiden yang tidak kita inginkan lah ya, terjadinya sebuah pembakaran kapal sehingga ada satu masyarakat yang dikriminalisasi oleh pihak kepolisian. Oke. Jadi memang sudah ada terjadi kasus itu ya Pak? Iya, sebetulnya kalau pemerintah Provinsi Lampung bertindak tegas dari awal dan mendengar aspirasi rakyat dari awal, ini tidak akan terjadi di Provinsi Lampung. Oke, tahan dulu Bang, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, catatan kasus akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Penangkapan terhadap Safrijal, nelayan yang menolak penambangan pasir laut di Labuhan Maringgai, Lampung Timur memantik reaksi berbagai pihak. Di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Lampung. Bagi WALHI Lampung, pemerintah dan polisi tidak bisa melihat masalah yang terjadi di Labuhan Maringgai secara keseluruhan. Aksi warga sungguhnya tidak bisa dilihat dari persoalan yang terjadi saat ini, karena ini merupakan puncak dari kekesalan para nelayan terhadap aktivitas penambangan. Dan aksi pembakaran terjadi lantaran pemerintah seperti tidak peduli dengan kegelisahan nelayan akibat beroperasinya penambangan pasir laut. Data WALHI menyebutkan setidaknya sudah sejak tahun 2015 nelayan minta agar izin penambangan pasir laut dicabut karena dinilai telah merusak lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di catatan kasus. Oke, Bang Irfan, kita lihat bahwa di kasus yang banyak sering terjadi itu di Tanjung Sekopong. Ya, Tanjung Sekopong. di Pulau Sekopong. Pulau Sekopong, oke. Kemudian sebenarnya apa yang ada di Pulau Sekopong ini yang membedakan dengan daerah-daerah lain? Sebetulnya karakteristik lautan di Provinsi Lampung ini hampir sama semua ya, terkait dengan lokasi izin-izin pertambangan pasir laut itu. Mereka memang lebih dominan berada di zona tangkap nelayan. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di Kabupaten Lampung Timur ini untuk 2 izin ini, pertama, ancaman terhadap keberadaan Pulau Sekopong sebagai pulau-pulau kecil. Karena ketika pertambangan itu dilakukan, maka abrasi pantai itu akan terjadi. Jadi tidak ada istilah yang namanya pertambangan berkelanjutan, pertambangan hijau dan lain sebagainya. Itu semua pertambangan itu jelas akan merubah bentang alam dan berpotensi merusak bentang alam.
Nah, di situ ada potensi terkait dengan tenggelamnya Pulau Sekopong dan pulau-pulau lainnya di Kabupaten Lampung Timur. Karena ada beberapa pulau-pulau kecil dengan karakteristik memiliki ketinggian yang rendah di wilayah tersebut, serta ancaman abrasi wilayah pesisir. Dan yang kedua, berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas. Lokasi izin ini ada di kawasan konservasi perairan yang sudah ditetapkan dalam RZWP 3K Provinsi Lampung dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas. Selanjutnya, di zona tangkap nelayan tentu akan berpotensi konflik dengan nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu juga, lokasi ini berada di kawasan budidaya rajungan, yang mana di sisi lain, kawasan budidaya rajungan berkelanjutan di Provinsi Lampung ini menjadi salah satu program pemerintah Provinsi Lampung juga. Jadi, pemerintah Provinsi Lampung ini ya kurang tegas juga di dalam menerima investor dan di dalam menerbitkan izin. Di satu sisi itu ditetapkan sebagai kawasan yang cukup strategis, sebagai kawasan budidaya rajungan berkelanjutan, tapi di sisi lain juga di kawasan tersebut diterbitkan izin-izin perusahaan yang sangat ekstraktif, pertambangan pasir laut. Gitu. Artinya perusahaan di sana juga melakukan pelanggaran-pelanggaran di sana ya Bang ya? Iya, kalau perusahaan itu tetap bersikukuh melakukan aktivitas-aktivitas, tentu kerusakan lingkungan dan ancaman konflik yang lebih tinggi itu akan cukup masif terjadi. Oke. Jika dilihat seperti itu, apa peran nelayan di daerah Sekopong itu Bang untuk menanggulangi ataupun menentang lah istilahnya seperti itu? Ya, sampai dengan hari ini nelayan Kabupaten Lampung Timur, baik itu di wilayah Sekopong maupun di wilayah Syahbandar, mereka masih tetap gigih memperjuangkan ruang-ruang hidup mereka. Mereka masih tetap melakukan upaya-upaya yang dapat menghalau aktivitas pertambangan pasir laut itu agar tidak terjadi. Karena jika pertambangan itu dilanjutkan, mereka akan kehilangan mata pencaharian mereka. Tentu kita tahu masyarakat pesisir di sana lebih dari 70% berprofesi sebagai nelayan, mencari penghasilan di tengah laut gitu kan. Baik itu ikan, udang maupun budidaya kepiting rajungan. Oke, kemudian artinya di di daerah-daerah tersebut bukan hanya di Sekopong aja Bang ya, yang terjadi perusahaan yang melanggar, kemudian dari penambangan juga. Iya, karena ada dua izin untuk di Kabupaten Lampung Timur, yang mana dua izinnya dimiliki satu korporasi, satu perusahaan, dan terletak di dua lokasi, satu di wilayah Sekopong dan satu berada di wilayah Syahbandar. Oke. Artinya dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, apakah banyak yang melapor ke Walhi sendiri? Ya, hari ini kita masih bersama masyarakat ya di Kecamatan Labuhan Maringgai. Kita mendorong kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk segera mencabut izin usaha pertambangan pasir laut yang ada di wilayah tersebut dan izin-izin lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Dan hari ini juga kita sedang mendorong kepada DPRD Provinsi Lampung untuk dapat melakukan RDP bersama dengan kita, bersama dengan masyarakat. Walaupun dalam situasi COVID ini tentu RDP tersebut ada pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan terkait dengan jumlah estimasi massa dan lain sebagainya gitu kan. Tapi hal-hal itu tetap kita lakukan bersama dengan masyarakat agar kalau pemerintah Provinsi Lampung mau segera polemik ini berakhir, kalau pemerintah Provinsi Lampung memang berpihak kepada rakyat, ya batalkan dong izinnya itu, cabut izin tersebut. Bukan hanya izin yang di Kabupaten Lampung Timur, tapi semua izin pertambangan pasir laut yang ada di Provinsi Lampung. Oke. Jika pemerintah melakukan pencabutan itu, dampak seperti apa Bang yang terjadi baik perusahaan ataupun nelayan-nelayan yang ada di sana? Iya, kalau izin itu dicabut, tentu hari ini pemerintah pro kepada rakyat, berpihak kepada rakyat, karena pemerintah telah membantu menyelamatkan ruang hidup rakyat. Tapi di sisi lain, ya urusan pemerintah dengan perusahaannya, ya mungkin nanti pemerintah siap-siap saja digugat petun gitu oleh masyarakat, oleh perusahaan. Karena kalau pemerintah sudah mencabut izin itu, berarti pemerintah sudah berpihak kepada rakyat gitu kan. Ya, tinggal itu nanti bagaimana urusan pemerintah dengan urusan pengusaha, antara penguasa dengan pengusaha itu ya urusan mereka lah itu. Yang penting hari ini pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan sikapnya, menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dan kepada nelayan-nelayan di wilayah tersebut. Oke. Yang dari Walhi lihat sendiri bahwa bagaimana nasib nelayan yang ada di sana itu, Bang? Iya, kalau sampai dengan hari ini nelayan tuh masih dihantui ya, istilahnya masih dihantui bayang-bayang kehadiran kapal-kapal penyedot pasir laut, kapal-kapal keruk yang suatu saat bisa saja muncul, bisa saja melakukan upaya-upaya eksploitasi kembali gitu kan. Dan sampai dengan hari ini masyarakat di wilayah tersebut masih tetap siaga jika suatu saat ada kehadiran kapal dan mereka siap untuk mengusir kapal tersebut. Oh, berarti artinya masyarakat baik bekerjasama dengan Walhi siap melakukan tindakan-tindakan mencegah ataupun mengusir seperti itu ya Bang ya? Mencegah, oke. Berarti apakah pemerintah yang bisa dilakukan oleh pemerintah apa saja Bang sebenarnya? Ya, yang dilakukan pemerintah tadi, ya cabut izin, udah cabut izin itu. Kalau pemerintahnya mau tegas, mau pro kepada rakyat, cabut izin. Ya Pak Gubernur tinggal ngeluarin SK aja pencabutan izin. Karena kan yang nerbitin izin pemerintah, ya yang nyabutnya kan pemerintah doang gitu. Oke.
Baik Bang, Bang Irfan dari Walhi, terima kasih Ya. sudah hadir di studio. Oke pemirsa, kita nanti akan lanjutkan perbincangan dengan, kita akan mengundang LBH di Bandar Lampung juga setelah pesan-pesan berikut ini. Penangkapan Safrijal, nelayan Kuala Penet, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, sebagai buntut pembakaran kapal penyedot pasir mengundang banyak reaksi. Selain masyarakat, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan DPRD juga ikut bersuara. Mereka menilai penangkapan Safrijal tidak beralasan, bahkan cenderung mengada-ada. Menurut nelayan, peristiwa pembakaran kapal penyedot pasir Sabtu 7 Maret lalu merupakan reaksi dari kehadiran kapal penyedot pasir, padahal sudah berkali-kali diperingatkan dan dihalau nelayan setempat. Penolakan atas penambangan pasir laut itu sudah disampaikan sejak tahun 2016, namun tidak ditanggapi. Bahkan kapal penyedot pasir kembali datang. Sementara DPRD Lampung menilai Safrijal bukan pelaku pembakaran, namun korban atas sikapnya menyampaikan aspirasi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di catatan kasus. Saat ini kami bersama Bang Bangkit dari LBH Bandar Lampung, ya Bang. Baik Bang, sebelumnya kami sudah berbicara dengan Walhi tentang penambangan pasir di Lampung Timur. Nah, saat ini ada yang mengganjal tentang penahanan nelayan yang ada di sana. Nah, dari LBH sendiri menindaklanjutnya seperti apa, Bang? Ya, jadi memang Walhi dan LBH Bandar Lampung hari ini sedang fokus di penambangan pasir laut di Lampung Timur ya. Ini tidak tegasnya negara dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung terhadap memproses izin dari Sejati 55 gitu kan. Sehingga terjadi pembakaran kapal dan saat ini itu ada saudara Safrijal yang dipidana dengan tuduhan pengerusakan terhadap kapal penyedot pasir dan juga tuduhan tindak pidana ITE begitu. Oke, perkembangannya seperti apa, Bang? Saat ini perkembangannya seperti apa? Ya, ini yang menarik sebenarnya. Perkembangan hari ini itu Safrijal sudah di BAP dan sudah ditahan ya, sudah perpanjangan penahanan sampai 40 hari ke depan di Polairut Polda Lampung. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sudah ada 14 saksi yang sudah dipanggil. Itu kita LBH dampingi 14 saksi itu. Menariknya di sini itu tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada saudara Safrijal, yaitu tentang Undang-Undang ITE. Ini kan menarik sebenarnya, karena ini ada pembakaran kapal dan Safrijal dikenakan Undang-Undang ITE itu sendiri. Yang saya melihatnya bahwa ITE yang dituduhkan itu dia menurut kami itu tidak memasuki unsur-unsur itu ya kan. Makanya LBH Bandar Lampung juga sedang menunggu perkembangan apa dari SP2HP yang akan dilayangkan oleh Polairut Polda Lampung begitu. Oke. Kalau dari pemerintah sendiri apakah ada tindakan dari pemerintah terkait kasus ini, Bang? Ya, kami melihat begini. Ini terjadi karena memang tidak ada ketegasan dari pemerintah Provinsi Lampung ya kan, baik legislatif ataupun eksekutif hari ini. Karena memang kenapa? Sebenarnya kan ini sudah ada perda yang mengatur bahwa tidak ada lagi lahan untuk dilakukan tambang pasir laut. Tapi hari ini karena tidak ada ketegasan sehingga masyarakat mengambil sikap walaupun itu salah ya kan, kita sama-sama kecewa lah dengan pengambilan sikap. Tapi itu adalah naluri dari masyarakat ketika lingkungannya dirusak. Nah, itu yang harus jadi perhatian. Nah, di sini juga LBH dan Walhi juga menuntut pertanggungjawaban terhadap negara. Di sini pemerintah Provinsi Lampung untuk ikut bertanggung jawab terhadap kejadian tindak pidana ini. Karena apa? Pemerintah tidak bisa lepas tangan. Karena ini adalah proses lepas tangan dari pemerintah. Tidak berani pemerintah menyambut izin begitu. Oke. Artinya tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah mencabut izin tersebut atau seperti apa? Ya. Kami dari 2016 pasca terbitnya Perda di 2018 itu kami selalu mendorong untuk izin-izin yang muncul di perairan Laut Lampung itu untuk dicabut semua. Karena memang semua prosesnya bermasalah. Nah, dampak dari ketidaktegasan itu maka akan memelihara konflik-konflik sosial dan akan memunculkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang pada akhirnya
itu tindak pidana itu yang menjadi ancaman bagi masyarakat. Gitu. Untuk tadi kan kita membahas tentang Safri, Safrizal. Nah, untuk saat ini bagaimana nasib Safrizal di tahanan itu, Bang? Ya, info terakhir itu terkait penanganan saudara kita Safrizal, itu dia ditahan di Polda Lampung, sudah ditahan 30 hari, ya kan? Dan penangguhan itu sudah kita pastikan itu ditolak, ya kan? Dan kami input dari kawan-kawan HNSI juga bahwa penangguhan itu sebenarnya sudah dilakukan, permohonan penangguhan itu sudah dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung. Penangguhan juga sudah dimohonkan kepada dilayangkan ke Ketua Dewan Provinsi Lampung, ya kan, dan kawan-kawan di Komisi 2 juga sudah melayangkan. Nah, artinya ini kasus ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan sedemikian rupanya pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat Provinsi Lampung hari ini sudah ingin membantu masyarakat, tetapi tetap kuat juga Polairut untuk menetapkan saudara Safrizal ini sebagai tersangka, ya kan. Nah, ini yang membuat kita ada apa dengan kasus ini. Bahkan menurut kacamata hukum LW Bandar Lampung sendiri, bahwa kasus ini sebenarnya sangat kurang untuk dinaikkan menjadi tindak pidana begitu. Oke, sangat kurang, berarti semestinya ini tidak terjadi ya, Bang, tidak tindak pidana. Kemudian dalam proses hukumnya nanti, apakah banyak terjadi gesekan-gesekan seperti itu, Bang? Ya, saya nggak tahu gesekan apa yang dimaksud. Tapi maksudnya begini, kalau konflik itu akan terus terjadi apabila izin ini belum dicabut. Dan dalam proses hukumnya juga, ini juga sangat rentan. Kenapa sangat rentan? Ya kan? Karena memang saudara Safrizal ini menjadi ikon ketika dia dipidana hari ini tanpa ada proses hukum yang jelas, ya kan? Sehingga ini menjadi carut-marut tersendiri di proses-proses di masyarakat begitu. Oke. Baik, artinya kita juga berharap semoga pemerintah baik legislatif maupun yang lainnya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, terutama masyarakat nelayan yang ada di pesisir pantai. Terima kasih Bang Bangkit yang sudah hadir di studio kita. Pemirsa, kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut cenderung tidak terkendali, sehingga membuat warga bereaksi demi menjaga ekosistem pesisir dan laut. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Roy Sarvan mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.